Intervensi role playing merupakan teknik intervensi yang berasal dari tradisi behavioral atau biasa juga disebut sebagai behavioral research. Dengan teknik ini, konselor mengajak konseli untuk berlatih mengembangkan perilaku baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh konseli, atau mengubah perilaku yang selama ini dianggap kurang tepat sehingga memunculkan masalah-masalah baru dalam karir konseling. Tujuan dari teknik role playing adalah: pertama, mengukur keterampilan sosial konseli dan berupaya untuk memperbaikinya. Kedua, mengembangkan keterampilan wawancara untuk konseli yang mengalami kesulitan dalam hal tersebut. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan asertif konseli. Selanjutnya, yang keempat adalah untuk memperbaiki perilaku agresif konseli apabila memilikinya. Kelima, mengembangkan keterampilan networking konseli. Dan yang terakhir, tujuan dari teknik role playing adalah untuk mengembangkan kepercayaan diri konseling. Terdapat 5 langkah strategis dalam mengimplementasikan teknik role playing, yaitu langkah pertama, mengidentifikasi permasalahan konseli dan kebutuhannya untuk berlatih. Selamat pagi. Pagi, Mbak. Dengan Mbak siapa? Dengan Putri. Oh ya, Mbak Putri, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Keluarga gimana, Mbak? Sehat-sehat semuanya, Mbak. Alhamdulillah. Perkenalkan, saya Mentari. Iya. Oh ya. Oh, sebelumnya saya mau bertanya, Mbak Putri kesibukannya apa ya? Oh ya, Mbak, aku kesibukannya saat ini bekerja di bagian marketing di Iya. perusahaan Telkomsel, Mbak. Oh, di Telkomsel, bagian marketing ya? Iya, marketing. Gitu. Jadi kedatangan Mbak ada yang bisa saya bantu? Oke, Mbak. Jadi itu aku punya kendala, Mbak, dalam bekerja. Nah, ini emang kendalanya aku catat gitu sih, Mbak. Oh, udah dicatat Kayak juga ya? Wah, Mbak, iya, gitu ya. Betul. Jadi itu ketika aku bekerja nih, Mbak, dan merasa tertekan banget gitu, Mbak, aku tuh sulit banget, Mbak, untuk berkonsentrasi gitu. Apalagi ditekan itu karena memang belum mencapai target yang ditentukan gitu, Mbak. Jadi ketika aku di pusat tuh malah aku tuh bingung banget gitu, Mbak. Aku harus ngapain ya supaya segera mencapai target gitu, karena deadline-nya juga sudah mendekat gitu kan. Jadi gimana ya, Mbak, ya solusinya supaya aku itu bisa segera menyelesaikan apa ya Tugasnya ya, Mbak dari atasan. kerjaan itu tadi, gimana ya, Mbak, ya. Oh iya. Apalagi kalau sorry, Mbak, apalagi kalau aku di apa ya, di pushnya itu terus menerus gitu, Mbak, kayak nggak ada jedanya gitu loh, Mbak. Jadi belum selesai ini langsung dikasih lagi Iya, gitu. benar banget kayak gitu, Mbak. Oh iya. Jadi sebelumnya permasalahan Mbak yang Mbak hadapi itu memang apa ya, cukup berat ya dirasakan. Kalau boleh saya simpulkan dari permasalahan yang sudah Mbak ceritakan itu tadi, yang pertama itu ada problemnya bekerja sesuai target. Jadi Mbak kesulitan untuk mencapai target yang diberikan atasan. Iya, benar. Serta ini Mbak juga semakin kesulitan ketika harus mencapai target dan bekerja di bawah tekanan. Benar banget, Mbak. Betul Iya, kan? benar. Ya. Langkah kedua, yakni mempersiapkan konseli untuk berlatih bersama konselor, yang meliputi persetujuan apa yang akan dilatihkan kepada konseli, kemauan berlatih dari konseli, komitmen dalam mengikuti proses hingga tuntas, komitmen konseli untuk mengaplikasikan apa yang sudah dilatihkan dalam kehidupan nyata. Jadi sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, saya ada beberapa pertanyaan untuk Mbak. Apakah Mbak benar-benar bersedia untuk memperbaiki problem yang Mbak hadapi ini? Bersedia sekali, Mbak. Sangat bersedia. Pastinya. Ya? Iya, baik. Kemudian seberapa besar kemauan Mbak untuk melatih diri dengan skill-skill baru yang ada dalam konseling ini nantinya? Sangat ingin sekali saya, Mbak. Oh ya, berarti sangat besar sekali Iya, ya? sangat besar sekali. Iya. Benar. Lalu apakah nantinya Mbak berkenan untuk mengaplikasikan hasil dari konseling ini ketika Mbak berada di tempat kerja? Oh, pastinya sekali akan saya benar-benar aplikasikan dan mencoba. Langkah ketiga, memberikan contoh atau modeling kepada konseli. Baik Mbak, setelah ini kita masuk ke sesi menentukan media berlatih. Jadi dari problem yang Mbak sampaikan tadi, di sini ada waktunya kita untuk berlatih. Tapi sebelumnya saya tawarkan kepada Mbak, Mbak menginginkan media berlatih yang seperti apa? Nah, saya lebih suka nonton video di YouTube kayak gitu sih, Mbak. Oh, jadi Mbak lebih memilih untuk menonton video dari YouTube? Iya, Iya. banget. Setelah itu, setelah ini ya, saya akan
mencarikan video untuk Mbak, kemudian Mbak silakan untuk menonton sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya. Ya, oke. Secara optimal, meskipun bekerja di bawah tekanan. Yang pertama, tetap tenang dan rileks. Umumnya, setiap orang yang mendapatkan tekanan pada saat bekerja akan merasakan kegelisahan. Oleh karena itu, untuk menghadapi kondisi seperti ini, kita harus tetap berpikiran optimis, tenang, dan mencoba untuk menjadikan diri Anda tetap rileks. Misalnya, sambil mendengarkan musik dengan tenang dan rileks, maka kamu tetap Sampai kapanpun, ia tidak akan pernah mencapai puncak gunung yang indah itu. Kalau Anda tidak yakin dan menerima target itu, maka dalam melaksanakannya pun Anda tidak akan sepenuh hati. Anda ogah-ogahan, selalu menggerutu dan menyalahkan kondisi sekitar. Anda bahkan balik menyalahkan atasan Anda yang memberikan tugas itu. Dan sudah pasti, Anda tidak akan pernah mencapai target itu jika Anda sendiri tidak yakin. Yakinlah bahwa Anda mampu. Yakinlah bahwa Anda bisa. Katakan pada diri Anda, I am possible. It is not impossible. Dan dengan hati mantap akan... Langkah keempat, jadi berlatih. Berlatih dilakukan dengan memainkan peranan sesuai dengan kondisi yang dihadapi oleh konselor sehari-harinya. Dalam hal ini, konselor terlibat pula untuk memainkan peranan. Gimana Mbak, sudah disaksikan sampai habis tadi videonya? Oh, udah kok, Mbak. Udah? Udah. Nah ya, jadi hal apa saja yang Mbak bisa dapatkan dari video itu? Oke, jadi dari video itu Mbak, aku bisa mempelajari bahwa aku itu harus terbentuk dulu, paling dasar adalah mindset, Mbak. Jadi aku harus yakin dan percaya diri gitu kalau aku tuh pasti bisa nyelesain nih untuk targetnya gitu. Kemudian aku harus bikin strategi baru itu, Mbak, penting banget ternyata. Dan yang terakhir itu evaluasi diri sih, Mbak. Oh gitu. Jadi yang terpenting untuk memperbaiki masalah-masalah Mbak itu adalah yakin, percaya diri, membuat strategi baru, dan yang terakhir evaluasi. Iya, benar banget. Oh iya. Jadi saat ini kita sudah masuk ke sesi role play. Oke. Jadi cara mainnya gini Mbak, nanti Mbak tetap berperan sebagai Mbak sendiri, sebagai karyawan. Oke. Kemudian nanti saya akan menjadi atasan Mbak. Oke. Bagaimana? Bisa kita mulai sekarang? Iya, oke, Mbak, bisa kok. Ya, baik. Apakah sudah mencapai target yang saya berikan kemarin? Ya, sudah kok, Pak. Ini juga bentar lagi bakal selesai kok, tinggal setengah aja kok, Pak, ini. Baik. Saya minta diselesaikan secepatnya ya, karena besok saya kasih tugas yang baru dan harus mencapai target hari itu juga. Ya, oke, pasti, Pak. Untuk mencapai target itu kira-kira ada strategi baru nggak untuk kamu bisa bekerja lebih baik? Ada kok, Pak, saya strategi baru udah saya pikirkan juga, Pak. Jadi nanti ini saya ketika saya ngomong sama pelanggan itu, Pak, saya akan memberikan keuntungan dari produk kita ini, Pak, lebih banyak. Terus juga saya memberikan testimoninya tuh, Pak, lebih banyak juga, karena emang pelanggan itu lebih suka kalau testimoninya tuh banyak, Pak. Dan yang terakhir saya juga nggak lupa, Pak, selalu smiling voice, Pak, gitu. Langkah terakhir, yaitu melakukan evaluasi. Baik konselor maupun konseli bersama-sama melakukan evaluasi untuk menentukan apakah kegiatan konseling dapat menunjukkan perilaku yang diinginkan atau belum. Jika belum, maka konseling dapat diulang kembali. Ya Mbak, sekarang kita masuk ke sesi evaluasi. Oke. Jadi bagaimana menurut Mbak, apakah yang latihan-latihan yang kita lakukan tadi itu sudah bisa memberikan solusi untuk permasalahan yang Mbak hadapi? Ya, sudah, Mbak, cukup apa ya? Bisa saya aplikasikan lah nanti di gitu. kerjaan saya. Iya. Saya coba dulu gitu. Jadi sudah bisa memenuhi harapan-harapan Mbak terkait penyelesaian masalah yang ingin didapatkan dari sesi konseling ini? Ya, sudah, Mbak, sudah memenuhi kok, Mbak. Ya, syukurlah kalau begitu. Kemudian saya ingin bertanya, jadi menurut Mbak kenapa ya misalnya perasaan tertekan, kemudian sulit mencapai target itu bisa terjadi pada pekerjaan Mbak? Oke, jadi ternyata saya simpulkan, Mbak, penyebabnya itu saya kurang mindset diri saya, harus yakin, percaya diri, dan juga saya suka menunda-nunda gitu. Oh, iya. Jadi harusnya kan bisa dikerjakan per minggu gitu supaya nggak berat gitu sih, Mbak.
Jadi dari yang sudah dilakukan tadi, Mbak sudah bisa menemukan gambarannya ya. Jadi harus apa ketika di tempat kerja mengerjakan tugas itu seperti apa, seperti itu ya. Iya Mbak. Jadi satu lagi, bagaimana jika apa yang sudah kita praktekkan tadi itu diterapkan di tempat kerja Mbak? Apakah Mbak bisa atau Mbak mampu? Ya mampu Mbak untuk saya terapkan, aplikasikan. Oh iya, baik. Baik, jadi sesi konseling hari ini sudah cukup. Apabila Mbak nggak ada pertanyaan lagi, apakah ada yang ingin ditanyakan Mbak? Oh udah cukup kok. Sudah cukup, baik. Berarti hari ini bisa kita akhiri terlebih dahulu ya. Oh ya oke Mbak. Semangat untuk Mbaknya. Jadi apa yang sudah kita latihan tadi mohon untuk diterapkan agar hasil